Halo, selamat pagi siswa-siswi kelas 10 jurusan akuntansi di SMK Yadika Jambi. Pada pagi hari ini, kita akan belajar dari materi kita dengan tema deposito. Ya, mungkin kita udah sering sekali mendengar kata deposito. Nah, tapi hari ini kita akan belajar lebih dalam mengenai deposito. Secara sederhana, dapat diartikan sebagai proses kerjasama antara nasabah dengan pihak bank untuk menaruh sejumlah uang dalam jangka waktu tertentu sesuai waktu yang disepakati bersama antara pihak bank dengan nasabah maupun calon nasabahnya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita lihat terlebih dahulu ya KI KD dari materi ini. KI 3.8 yaitu menganalisis simpanan dana deposito, KD 3.8 menghitung simpanan dana deposito. Mari kita lanjutkan. Deposito merupakan program simpanan sejenis investasi sederhana dari bank yang menjanjikan suku bunga tetap dengan jangka waktu tertentu, mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, 18, atau 24 bulan. Berbeda dengan tabungan biasa, dalam cara menabung deposito, suku bunga hanya dibayarkan pada akhir periode investasi. Setiap bank masing-masing memiliki suku bunga yang berbeda dan kompetitif. Nah, mari kita lihat jenis-jenis deposito. Kalau Anda tertarik untuk membuka rekening deposito, Anda harus pahami terlebih dahulu jenis deposito seperti apa yang Anda butuhkan dan inginkan. Karena deposito berpegang pada jangka waktu tertentu. Maka, jika belum waktu jatuh tempo untuk melakukan penarikan, Anda tidak dapat melakukan penarikan uang tersebut. Selain itu, Anda juga harus memahami bagaimana cara menabung deposito dengan baik dan benar agar Anda tidak salah langkah. Nah, deposito sendiri memiliki tiga jenis, yaitu deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposito on call. Mari kita lihat. Satu, deposito berjangka. Jenis deposito yang satu ini merupakan jenis deposito yang paling sering digunakan. Deposito berjangka adalah jenis tabungan berjangka dalam waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan mulai dari 1, 2, 3, 5, 12, 18, atau 24 bulan. Deposito berjangka dapat diterbitkan atas nama perorangan atau lembaga. Pihak bank akan memberikan bunga ke tabungan deposito nasabah. Tingkat bunga yang ditawarkan oleh bank akan lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan biasa. Nah, yang kedua adalah sertifikat deposito. Ini merupakan jenis deposito yang tidak mengacu pada nama seseorang atau lembaga tertentu, karena sertifikat tersebut nantinya akan dipindah tangankan atau diperjualbelikan pada pihak lain. Simpanan dana yang dilakukan oleh nasabah diberikan pilihan jangka waktu 3, 6, atau 12 bulan yang disertai dengan sertifikat. Pencairan bunga yang dilakukan di muka dapat dilakukan setiap bulan atau tiap jatuh tempo. Nah, yang ketiga adalah deposito on call. Ini adalah tabungan berjangka yang relatif singkat dengan waktu minimal 1 minggu atau paling lama 1 bulan. Biasanya deposito jenis on call diterbitkan dalam jumlah yang cukup besar. Pencairan bunganya dapat dilakukan pada saat pencairan deposito dengan catatan nasabah sudah memberitahukan sebelumnya bahwa tabungan tersebut akan diambil atau dicairkan. Nah, jadi bagaimana cara menabung deposito? Seringkali ya, banyak masyarakat ingin mencoba untuk menabung deposito, namun tidak mengerti bagaimana cara menabung dengan benar. Banyak dari mereka akhirnya apa? Memilih untuk menyimpan uang atau sertifikat penting mereka di rumah. Nah, berikut adalah cara menabung deposito serta cara memilih deposito. Pertama, perhatikan dan bandingkan reputasi bank yang akan Anda pilih untuk membuka tabungan deposito Anda. Kedua, bandingkan manakah jenis deposito yang sesuai untuk Anda. Bandingkan dari sistem pembayaran bunga dan tingkat yang ditawarkan masing-masing bank. Ketiga, waspada terhadap tawaran suku bunga yang tinggi. Anda harus berhati-hati dengan bank yang menawarkan suku bunga yang tinggi di atas ketentuan lembaga penjamin pinjaman. Tahap pengajuan deposito. Nah, mari kita lihat. Pertama, menentukan bank untuk mendaftar deposito. Kedua, siapkan berkas identitas yang masih berlaku seperti KTP, NPWP sebagai persyaratan pembukaan deposito. Ketiga, siapkan materai. Keempat, calon nasabah biasanya diharuskan sudah memiliki rekening di bank tempat Anda akan mendaftar deposito. Kelima, tentukan tenor dan jenis deposito berdasarkan produk yang ditawarkan oleh pihak bank. 6.
Isi formulir pendaftaran deposito dengan lengkap dan sebenar-benarnya. 7. Mengikuti arahan customer service ketika membuka deposito. 8. Melakukan setoran untuk membuka rekening. 9. Setelah dinyatakan berhasil, Anda akan menerima billet sebagai bukti kepemilikan deposito. Nah, jadi bagaimana menghitung bunga deposito? Ada beberapa rumus, tapi hari ini kita akan lihat dari rumus yang paling sederhana, yaitu setoran pokok ditambah profit dari bunga deposito dikurang jumlah pajak deposito. Sebelum Anda mulai menghitung menggunakan rumus di atas, pastikan Anda menghitung terlebih dahulu profit dari bunga deposito serta jumlah pajak deposito yang harus dibayarkan. Nah, untuk menghitungnya, Anda dapat gunakan cara berikut. Profit dari bunga deposito dengan rumus setoran pokok dikali suku bunga deposito dikali tenor dalam satuan hari dibagi 365. Nah, supaya lebih jelas, mari kita perhatikan contoh perhitungannya. Misalkan Anda ingin mendepositokan dana sebesar 10 juta untuk jangka waktu 6 bulan, sedangkan suku bunga deposito yang ditetapkan sebesar 6% dengan potongan pajak yang harus ditanggung sebesar 20%. Maka hal yang pertama harus dilakukan adalah menghitung besarnya profit dari bunga deposito. Kita gunakan rumus setoran pokok dikali suku bunga deposito dikali tenor dibagi 365. Setoran pokok yaitu 10 juta dikali suku bunga depositonya yaitu 60%, 6% dikali 180 hari dibagi 365. Maka hasilnya 108 juta dibagi 365, hasilnya adalah Rp295.890. Kemudian, hitung jumlah potongan pajak yang harus Anda tanggung, yaitu dengan rumus tarif pajak dikali profit dari bunga deposito, yaitu 20% dikali Rp295.890. Maka hasilnya adalah Rp59.178. Nah, dengan kata lain, dengan kita mendepositokan dana sebesar 10 juta rupiah dalam waktu 6 bulan, suku bunga 6%, potongan pajak 20%, maka kita akan menerima sekitar 230-an ribu bersih setiap bulannya. Nah, dengan berakhirnya kita menghitung bunga atau profit dari deposito tersebut, maka berakhir sudah materi kita untuk hari ini. Jangan lupa dibaca ulang, dilatih lagi agar supaya bisa lebih mahir lagi. Sekian dan terima kasih.